Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan bahas tuntas soal-soal yang terkait dengan laporan keuangan pada akuntansi perusahaan jasa. Sebelum masuk ke topik pembahasan, bantu untuk memberikan subscribe bagi yang baru menemukan channel Gus Win. Berikan like dan komentar apabila materi ini bermanfaat. Baik, yang akan kita bahas ada 3 laporan, yaitu pertama adalah laporan laba rugi, kemudian kita juga akan bahas laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan yang terakhir kita akan bahas tentang neraca atau laporan posisi keuangan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan bahas dengan cara biasa dan cara Gus Win, cara luar biasa. Baik, ini contoh yang pertama dan ini umum sangat mudah, namun ada yang salah di dalam memahaminya. Pertama, di sini ada rumah penginapan Oke selama minggu pertama bulan Maret ya, minggu pertama menerima tamu 100 orang, masing-masing menginap 2 hari dan tarif per malamnya 100.000. Yang ditanya berapa pendapatan rumah penginapan Oke selama bulan Maret ya, maksudnya selama bulan Maret ini adalah minggu pertama ya, ini kurang kata-kata minggu pertama ya. Yang dihitung adalah seluruh tamu ya, jadi seluruh tamu baik itu yang sudah bayar lunas, bayar menggunakan cek atau baru bayar separuh, semuanya akan diakui sebagai pendapatan. Karena transaksi semacam ini kalau kita catat ke dalam jurnal umum pasti bunyinya adalah debitnya adalah kas bagi yang tunai seperti ini dan kreditnya adalah pendapatan. Jika belum dibayar maka debitnya adalah piutang pendapatan dan kreditnya tetap dicatat sebagai pendapatan. Jadi pendapatan tidak selamanya harus sudah berupa uang tunai, bisa saja masih berupa tagihan atau piutang. Sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. 100 orang ya, 100 orang dikalikan tarif per malam kalikan 2 malam atau 2 hari, ketemunya 20 juta, berarti jawabannya yang A. Sangat mudah untuk soal ini karena ini soalnya masih biasa. Sekarang soal berikutnya. Soal berikutnya seperti ini. Kita disuruh mencari berapa besarnya laba bersih. Laba kembali lagi rumusnya tadi adalah pendapatan dikurangi beban. Kita lakukan identifikasi data terlebih dahulu, apakah seluruh data dipakai atau ada yang kita buang. Ingat, rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Di sini ada data tentang modal, berarti ini tidak dipakai ya. Ini dipakai. Oh, ini tidak dipakai. Ada kata-kata di muka, berarti ini dibuang. Pendapatan sewa diterima di muka berarti dia belum menjadi pendapatan, sifatnya masih seperti utang. Lihat di kasus jurnal penyesuaian kalau masih bingung. Kemudian prive juga tidak dipakai karena prive ini adalah komponen untuk laporan perubahan ekuitas, bukan untuk menghitung laba. Nah, sekarang kita akan hitung berapa besarnya laba. Ingat tadi rumusnya, laba adalah pendapatan dikurangi beban. Di sini ada 2 komponen pendapatan, kita jumlahkan saja masing-masing ya. Kemudian ada modal, di sini modal-modalnya juga akan kita jumlahkan. Di sini sifatnya mengurangi, jumlahnya sekian. Maka ini kalau kita hitung berapakah selisih antara pendapatan dengan beban, maka ketemulah nilainya ini. Berarti jawabannya yang B. Masih penasaran? Mari kita coba satu soal lagi. Di sini sama seperti biasa, sebelum kita menghitung maka kita akan lakukan identifikasi data. Barangkali ada data yang memang tidak perlu dipakai. Di sini yang ditanyakan bukan labanya tapi komponen laba, yaitu salah satu komponen laba adalah pendapatan. Di sini labanya sudah diketahui 12.300.000. Baik, mari kita lakukan identifikasi data. Apakah semuanya dipakai atau ada yang dibuang? Ada perlengkapan, ini jelas nggak dipakai ya. Perlengkapan ini bukan komponen untuk menghitung laba, tapi ini adalah komponen neraca. Peralatan juga bukan, utang bukan, prive juga bukan. Kita cek kembali, sudah habis ya, sudah habis. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan antara jumlah beban dengan pendapatan. Ini yang beban. Ya, karena rumusnya begini, yang ditanya pendapatan, ini rumus bisa dibalik kan, berapa pendapatannya, beban kita pindah ke kiri, maka jadilah seperti ini. Laba ditambah beban sebenarnya adalah pendapatan.
Maka kalau kita hitung di sini, total bebannya adalah 93.300. Ini jumlah semua ya, 93.300. Dan di sini besarnya laba adalah 12.300. Sehingga ketemunya adalah 105.600. Tinggal jumlah saja. Ketemu 105.600 ya. Ada kuis untuk kalian yang serius memperhatikan materi perhitungan laba ini. Berikut kuisnya. Yang bisa silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Tunjukkan bahwa kalian sudah menyimak dan bisa. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, di mana rumus untuk menghitungnya sangat sederhana. Modal akhir adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Sudah gitu aja. Langsung ke sasaran soal. Soal pertama, ini mudah banget ya kan. Di sini ada modal akhir, ada laba, ada prive, yang ditanya modal awal. Ingat rumusnya tadi? Modal akhir adalah modal awal tambah laba dikurangi prive. Kita masukkan data yang sudah ada, modal akhir sudah ada, laba sudah ada, prive sudah ada. Yang ditanya ini. Kita masukkan datanya seperti ini ya. Ini adalah modal akhir, ini modal awal kosong, belum diketahui. Ini kita selesaikan dulu, 3 juta dikurangi ini hasilnya adalah 2.500.000. Nah, kemudian karena ditanya modal awal, maka angka ini kita pindah ke kiri. Dia menjadi minus ya, dari plus menjadi minus. 15.500 dikurangi 2.500.000 adalah modal awal, sehingga ketemu modal awalnya adalah 13 juta. Jawabannya ini. Sebenarnya ada triknya ya, apalagi datanya kecil banget gini, ada triknya, cukup gampang sebenarnya. Ini 500.000 tambahkan ini menjadi 16 juta. 16 juta selisihnya dengan 3 juta berapa? 13 juta. Selesai, sebenarnya seperti itu. Nah, untuk lengkapnya penggunaan trik bisa dilihat di soal berikut ini. Ini sama kasusnya, kita disuruh mencari berapa besarnya modal awal. Kita akan gunakan cara biasa dulu ya, dengan rumus seperti tadi. Modal akhir adalah modal awal tambah laba tambah prive. Data yang sudah ada kita masukkan. Di sini ada modal akhir, ada ya, 184. Kemudian modal awal yang ditanya, labanya bagaimana? Laba adalah pendapatan dikurangi beban. Jadi ini kita selesaikan seperti ini. Nah, berapa modal awal? Ini kita selesaikan. Oh iya, dari mana ini laba? Ini dalam ribuan ya. Dalam ribu. Jadi ini 14.500.000. Laba ini diperoleh dari ini. Pendapatan ini ya, 45 juta dikurangi total beban. Jadi beban ini kita jumlah semuanya. 15 juta dengan ini 27.500, 27.500 dengan ini berarti 30.500. Sehingga ketemulah modal awalnya sebesar sekian ya, 173. Nah. Bagaimana kalau ini kita selesaikan dengan triknya seperti ini. Ini Gus Win punya rumus sederhana, yaitu modal awal itu kita masukkan sebagai komponen bertanda positif. Kemudian modal akhir kita beri tanda negatif. Semua data yang sifatnya menambah modal kita plus. Semua data yang sifatnya mengurangi modal kita minus. Jawaban soal adalah selisih jumlah plus dan minus. Sudah gitu saja. Sangat sederhana kan? Baik, mari kita coba kasih tanda. Ini yang pertama, akhir ini kan tandanya minus. Ini mengurangi modal, minus, minus. Kemudian ini minus, prive juga mengurangi modal, minus. Maka yang minus jumlahnya sekian. Yang plus cuma satu ini. Nah, selesai kan? Maka jumlahnya adalah selisih jumlah minus dengan plus selisih ya. Berapa? Selisihnya sekian. Sama kan? Sama persis dan tidak perlu waktu lama-lama. Agar tidak penasaran, mari kita coba satu soal lagi langsung dengan konsep plus min bisa ya. Ini akhir ya. Apakah seluruh data dipakai? Kita lihat. Iya ya. Ini minus, kemudian ini minus, kemudian beban semua beban minus ya. Maka yang minus jumlahnya sekian. Yang plus cuma 2, yaitu modal awal dan pendapatan. Kita kasih tanda dia. Saya tanda, jumlahnya berapa? Sekian. Selisihnya berapa? 2.500, berarti yang ini. Sangat mudah. Oke. Yang terakhir kita akan susun laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan atau biasa dikenal dengan istilah neraca.
Pada dasarnya neraca itu konsepnya mirip dengan persamaan dasar akuntansi. Sisi kiri namanya aktiva, sisi kanan namanya pasiva. Yang aktiva itu sebenarnya adalah kelompok harta. Di sini semuanya kelompok harta. Sedangkan yang pasiva itu isinya adalah utang dan modal. Bagian aktiva ada yang bernilai negatif, yaitu akumulasi. Jadi akumulasi itu nanti ada akumulasi peralatan, akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan kendaraan, dan semua akumulasi aktiva tetap. Jadi setiap aktiva tetap itu ada akumulasinya, kecuali tanah, karena tanah tidak pernah susut. Kalau gedung masih bisa susut. Jadi seperti ini. Jadi saya ulangi ya. Semua komponen aktiva itu tandanya positif, kecuali akumulasi, dia negatif. Dan semua posisi yang ada di pasiva ini kita kasih minus nantinya. Maka jawabannya seperti di laporan perubahan ekuitas, yaitu selisih plus dan min. Kemudian yang terakhir, perhatikan bahwa modal yang ada di dalam neraca, ya ada di neraca, modal ini namanya adalah modal akhir. Jadi jangan modal awal yang dimasukin sini, ini harus modal akhir. Dan data yang di sini pun adalah data akhir setelah neraca saldo diselesaikan dan ditutup. Ya, ini data yang paling akhir. Baik, langsung menuju sasaran soal. Ini soal pertama. Yang ditanya di sini adalah kewajiban. Kewajiban itu nama lainnya adalah utang. Ini sudah ada harta, ada modal awal, ada prefix, berarti kita harus cari dulu berapa modal akhir. Kita salin ke dalam bentuk tabel ya. Harta lancar sudah ada di sini, kita pindah. Harta tetapnya sudah masuk sini dan total sekian. Berapa utang, berapa modal? Yang ditanya di sini kan berapa utang ya. Kita harus cari tahu dulu besarnya modal berapa. Maka cara mencarinya begini. Pertama, ini modal awal ditambah laba ya kan, dikurangi prive. Inilah besarnya modal akhir ya, modal akhir yang ada di soal ini. Angka ini kita bawa ke sini. Nah, udah ya, sehingga kita bisa nyari berapa nilai utang. Ya, nilai utangnya berapa? Nilai utang sebenarnya adalah selisih antara total aktiva dengan modal. Kita taruh nilainya ada di sini. Sudah, gitu saja. Jawabannya ketemu C. Ya. Kemudian masih ada satu soal lagi. Di sini ada soal yang terkait dengan neraca juga. Dari mana kita tahu neraca? Lihat komponennya ya. Yang ditanya apa? Modal awal. Jadi di sini belum ada modal. Ini adalah kelompok pas aktiva ya. Dikasih ini adalah kelompok aktiva. Ya, ini yang nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Pendapatan tidak mungkin ada nih neraca, ya nggak ada. Jadi kita langsung saja ini plus. Ini kelompok harta ya, aktiva ya. Ini kelompok aktiva, kemudian ini juga aktiva. Yang ini adalah aktiva bernilai minus ya, bernilai minus. Berarti kita kasih tanda minus saja, kumpul sama utang, nilainya sekian. Berapa selisihnya keduanya ini? Keduanya ini punya selisih 44 juta. Tidak perlu lama-lama untuk menyelesaikan soal-soal laporan keuangan untuk akuntansi perusahaan jasa. Dan yang ini paling mudah dan saya yakin semua penonton bisa. Silahkan anggap ini sebagai kuis kedua. Yang bisa tulis saja di kolom komentar. Itu saja yang bisa Gus Win share, Gus Win sampaikan untuk anak-anak, untuk kalian yang sedang belajar akuntansi, untuk mahasiswa baru yang sedang mendalami akuntansi juga. Dan jangan lupa terus berikan dukungan dalam bentuk like dan komentar. Sampai ketemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.